Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku yang berbahagia? Senang sekali saya kembali bisa menyapa Anda semuanya di channel yang kita cintai ini. Terima kasih selalu saya ucapkan atas kunjungan Anda sudah menyambangi channel saya ini. Sekalipun sederhana, saya selalu berharap semoga channel ini menjadi media belajar bagi Anda dan juga bagi saya pribadi tentunya. Saya juga berdoa semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama dengan keluarga yang Anda cintai, dan senantiasa konsisten untuk memperbaiki diri kita semuanya. Sahabatku yang berbahagia, kalau Anda memiliki perhiasan, entah kalung, cincin, anting-anting, gelang, dan lain sebagainya, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Tentu selain menggunakannya pada acara-acara tertentu, pastinya Anda akan menyimpannya, merawatnya dengan baik. Karena perhiasan itu sesuatu yang berharga, yang bernilai bagi Anda. Nah, begitu pula ketika kita ini menyikapi perhiasan hidup dalam jiwa kita, dalam pribadi kita. Kita ini sering lupa bahwa ternyata ada perhiasan yang lebih hakiki ketimbang perhiasan material yang tadi saya sebutkan. Baginda Rasulullah menyebutkan ada 4 perhiasan hidup yang membuat kita sebagai manusia itu mulia. Mulia di dunia dan juga mulia di akhirat tentunya. Yang pertama, sahabatku yang berbahagia, kata Rasulullah, perhiasan hidup manusia itu adalah akal. Akal inilah yang membuat kita berada di puncak piramida kehidupan. Makhluk yang paling kuat, yang paling perkasa sekalipun, itu tunduk takluk dengan kekuatan akal manusia. Dengan akal itulah manusia bisa menciptakan alat, sarana, teknologi, sehingga memudahkan, mensejahterakan kehidupannya. Di dalam Al-Quran misalnya kita banyak menjumpai ayat-ayat yang berbicara tentang pentingnya kita ini menggunakan akal kita. Misalnya ada ayat yang mengatakan inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir, bagi orang-orang yang berpikir. Nah, namun sahabatku yang berbahagia, akal ini sayangnya sering pula lenyap dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari dicopet akal tersebut dari diri kita. Nah, apa yang membuat lenyapnya akal kita? Kata Rasulullah, ternyata yang menyebabkan lenyapnya akal kita itu adalah kemarahan. Kemarahan manakala menghinggapi kita, maka kita lihat dampaknya luar biasa. Yang pertama, secara kognitif, orang yang marah itu akan mengalami distorsi kognitif. Dia akan berpikir dengan cara yang salah. Setidak-tidaknya satu, dia akan berpikir secara evaluatif. Artinya dia melihat sesuatu itu selalu dari kacamata yang negatif, dari segala sesuatu yang sifatnya menjadi kelemahan, kekurangan orang lain. Dia gagal melihat kelebihan, kontribusi dari orang lain. Nah, yang kedua, orang yang marah, sahabatku yang berbahagia, biasanya juga akan berpikir secara superior. Dia merasa dirinya paling berjasa, paling memberikan kontribusi, paling memberikan ini dan itu kepada orang lain. Dan dia lupa dengan kontribusi orang lain yang diberikan kepada diri dia. Belum lagi kalau kita melihat dari ekspresi orang yang marah. Lihat bagaimana orang marah itu. Matanya melotot, hidungnya kempas-kempis, giginya gemertak, wajahnya memerah, tangannya hendak memukul sana, hendak memukul sini, begitupun kakinya hendak tendang sana, tendang sini. Dan lebih jauh lagi, sahabatku yang berbahagia, orang yang marah itu seringkali mengambil keputusan yang bodoh. Keputusan yang hanya memuaskan hasratnya sesaat, namun kemudian hari disesalinya. Sahabatku yang berbahagia, perhiasan kedua kata Rasulullah setelah akal itu adalah agama. Jadi Islam yang kita anut ini adalah satu perhiasan yang luar biasa.
Dengan Islam itulah kita merasakan betapa indahnya keimanan, betapa nikmatnya kita beribadah kepada Allah. Dan dengan belajar agama pula kita mengerti bagaimana yang benar dan yang salah, bagaimana baik dan buruk. Bahkan dari agama pula, dari Islam pula kita mengerti, menumbuhkan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita. Bahkan boleh dikatakan puncak keberagaman seseorang itu sesungguhnya dilihat dari akhlak yang ada pada diri dia. Adalah percuma kalau dia memiliki ilmu yang banyak atau dia rajin beribadah, tetapi tidak tercermin dalam bentuk akhlak yang mulia. Nah, namun agama yang intisarinya ada akhlak yang mulia tadi, sahabatku yang berbahagia, sering pula hilang, kata Rasulullah. Nah, apa yang membuat hilangnya agama kita? Kata Rasulullah, ternyata yang membuat hilangnya agama kita itu adalah dengki, alias iri hati, alias hasud. Nah, orang yang iri, orang yang dengki, ternyata secara lebih jauh kita perhatikan memiliki kecenderungan untuk menolak, ya. Dia tidak berdamai dengan ketentuan, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mempertanyakan, kok orang itu yang memperoleh kenikmatan, bukan saya? Nah, disinilah orang yang dengki tersebut sebenarnya sudah merusak keberagamaannya itu sendiri. Nah, dalam praktik kehidupan kita, dengki ini memang berjenjang. Pada level yang paling bawah, sahabatku yang berbahagia, dengki itu wujudnya dalam bentuk kita tidak suka dulu dengan kenikmatan orang lain. Nah, pada level kedua, kita berkompetisi, ya, secara tidak sehat dengan orang yang kita benci itu. Kemudian pada level ketiga, kita menggunakan cara-cara yang tidak terpuji, cara-cara yang tidak baik agar kenikmatan orang itu hilang dari diri dia. Nah, pada level yang berbahaya lagi, sahabatku yang berbahagia, kita ingin kitalah menjadi satu-satunya pihak yang memperoleh kenikmatan itu. Kalau kita kaya, ya kita pengen yang paling kaya. Kalau kita menginginkan populer, ya kita ingin yang paling populer. Tidak boleh ada yang berada di atas kita. Nah, tetapi level yang paling berbahaya adalah ketika kedengkian itu berwujud, kita tidak peduli apakah kita ini memperoleh kenikmatan itu ataukah tidak. Yang penting nikmat pada orang tersebut hilang dari diri dia. Nah, kalau ini sampai terjadi, maka benar-benar sudah rusak jiwa kita itu sesungguhnya. Sahabatku yang berbahagia, apa perhiasan hidup yang ketiga? Kata Rasulullah, perhiasan hidup yang ketiga itu adalah rasa malu. Karena malu itulah kita menggunakan pakaian. Kita tutup aurat kita, karena dalam pandangan Islam aurat itu adalah sesuatu yang berharga. Karena malu pula kita tidak ingin aib kita diketahui, diumbar, dibicarakan di belakang kita. Nah, sehingga tidak berlebihan kalau Nabi bahkan mengatakan bahwa kalau misalnya malu itu adalah manusia, maka dia akan menjadi sosok yang penampilannya paling rupawan. Nah, sayangnya sahabatku yang berbahagia, rasa malu ini sering juga lenyap dari hidup kita. Nah, apa yang membuat hilangnya rasa malu kita itu? Ternyata yang membuat hilangnya rasa malu kita itu adalah penyakit rakus, serakah. Tengok, kalau orang rakus, orang tamak, maka dia akan menggunakan berbagai cara untuk memuaskan hasratnya, memuaskan keinginannya. Dia tidak peduli halal, haram, hantam. Nah, saya pribadi sering mengilustrasikan orang yang serakah, orang yang tamak itu seperti kolam, ya. Jadi kalau kita perhatikan kolam yang bagus itu kan mestinya memiliki dua saluran. Ada saluran masuk, ada saluran keluar. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sirkulasi air di kolam tersebut akan baik. Dan dia menjadi ekosistem yang baik bagi penghuninya. Namun ketika kita jadi orang yang serakah, orang yang tamak, orang yang rakus, itu sama halnya sahabatku yang berbahagia. Kita ini menginginkan hanya ada air yang masuk, tapi kita tidak mengizinkan ada air yang keluar. Nah, bayangkan kalau itu yang terjadi, apa yang terjadi dengan kolam tersebut? Saya percaya kolam itu akan berubah menjadi ekosistem yang buruk bagi penghuninya. Nah, karena itulah rasa malu yang menjadi
sumber kehormatan, sumber marwah kita ini, bahkan saya sebut tadi perhiasan kehidupan itu menjadi lenyap karena adanya rakus ketamakan yang ada di dalam diri kita. Nah, yang keempat, yang terakhir kata Rasulullah, perhiasan hidup manusia itu adalah amalnya. Nah, ibadah yang kita kerjakan mulai dari bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali. Bahkan ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah, sebelum tidur kita melakukan cara-cara yang beliau ajarkan, maka tidur itu sendiri sebenarnya bisa menjadi ibadah dalam kehidupan kita. Luar biasa bukan? Nah, namun ternyata kata Rasulullah, amal kita itu pun juga sering lenyap. Nah, apa yang menyebabkan lenyapnya amal kita? Ternyata sahabatku yang berbahagia, yang lenyapkan amal kita itu adalah kebiasaan kita suka menggunjing, suka membicarakan ghibah tentang orang lain. Nah, tentu tidak ada orang yang senang dibicarakan keburukannya, dibicarakan aibnya. Karena itulah di dalam Al-Quran misalnya ada satu firman Allah yang dengan lugas melarang kita melakukan tindakan semacam ini. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Janganlah kamu suka mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Nah, demikian Al-Quran menggambarkan betapa hinanya, betapa menjijikkannya perilaku menggunjing, memperbincangkan orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, kita pernah mendengar semua barangkali, bagaimana Rasul menggambarkan ada seseorang yang di hari perhitungan menghadap Allah dengan percaya diri. Namun begitu dibuka catatan amalnya, ternyata amalnya kosong. Dia pun protes, mempertanyakan catatan amal tersebut. Tapi kemudian disampaikan kepada dia, amalmu kosong, amalmu tidak ada, karena selama kehidupan engkau suka membicarakan orang lain, suka menggunjing keburukan orang lain. Alhasil, amal-amalanmu tersebut diberikan pada orang yang engkau pergunjingkan itu. Nah, sahabatku yang berbahagia, alangkah ruginya kalau sepanjang hidup kita sudah beramal ini dan itu, ternyata amal tersebut justru dinikmati oleh orang lain. Karena itu, mari kita jaga 4 perhiasan kehidupan kita, dan kita hindari perilaku-perilaku yang membuat lenyapnya atau hilangnya perhiasan hidup tersebut dalam diri kita. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bagikanlah tayangan ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.